Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam sebuah majelis, yaitu majelis ilmu yang sangat mulia, yaitu perkuliahan hukum asuransi syariah, yang mana pada kesempatan kali ini diselenggarakan secara daring ya via Zoom, yang kemudian kita rekam dan kita upload di di YouTube ya. Dan video ini kita rekam tepat pada hari Minggu atau hari Ahad tanggal 14 Juli ya 2024 ya. Maka ya saya harapkan teman-teman tetap semangat walaupun kuliah ini dilaksanakan secara daring. Baik, untuk menghemat waktu mari kita awali perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya share screen dulu berkaitan dengan hukum asuransi syariah. Ya, dan ini dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, ya, keempat sampai dengan pertemuan ke-12 ya. Dan ini pertemuan yang ke-13 berkaitan dengan gimana sih caranya, itu bahasa kita sehari-hari itu, Pak, gimana sih caranya kita klaim asuransi kita ya, asuransi syariah kita gitu ya, ataupun yang konven lah gitu ya. Caranya gimana? Nah, maka ya inilah kesempatan bagi kita gitu ya. Karena saya yakin teman-teman yang minimal lah yang pegang yang memegang STNK gitu ya, surat tanda kendaraan bermotor ya. Jadi teman-teman saya yakin coba dicek di STNK masing-masing, di situ kan ada pajak ya. Dan setiap pajak pasti ketika membayar pajak akan ada asuransi kecelakaan ya. Berapapun nominalnya, kalau dulu itu 10.000 gitu ya per sekali bayar pajak gitu ya. Dan ada asuransinya, sekarang saya tidak terlalu memperhatikan berapa nominalnya itu ya. Maka bagaimana cara klaimnya? Ya, walaupun secara tidak langsung kita hakikatnya adalah sebagai peserta asuransi ya konvensional, yaitu asuransi kecelakaan. Namun meskipun secara tidak langsung seperti itu, dan kita akan mencoba mempelajarinya nih. Misalkan kita sebagai peserta ya, sebagai peserta asuransi syariah ya, bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya ya, bagaimana cara ataupun mekanisme klaim ya atas resiko terhadap asuransi syariah, peserta asuransi syariah. Bagaimana prosesnya ya, dan bagaimana prinsip-prinsip dalam takaful ataupun asuransi syariah. Jadi takaful itu asuransi syariah. Baik, coba kita perhatikan ya bagaimana mekanismenya. Baik, kita pahami dulu. Nah, ya, yang pertama berkaitan dengan proses pengajuan klaimnya. Misalkan nih seseorang mengalami kecelakaan lah gitu ya, yang umum ya, yang umum, yang lumrah, walaupun naudzubillah semoga kita terhindar dari kecelakaan ya, ataupun musibah-musibah yang lain ya, naudzubillah, dan kita senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari yang namanya musibah dalam bentuk apapun. Baik. Nah, ini sebagai gambaran saja ketika kita sedang mengalami musibah ya, ataupun contohnya adalah kecelakaan, maka
untuk bisa mengklaim gitu ya atas musibah yang kita alami, yang jelas kalau kecelakaan ya pajaknya ya, STNK-nya hidup ya, surat-suratnya lengkap dan ada peristiwa hukumnya. Ada apa kejadiannya. Ya, yang pertama ya, peserta mengajukan klaim dengan mengisi formulir ya dan melampirkan dokumen pendukung ya. Seperti apa? Yang pertama, formulir ini disediakan oleh perusahaan asuransi syariah ataupun takaful. Ya. Kemudian ketika kita mengisi formulir, tentu ada syarat-syarat harus melampirkan beberapa dokumen. Dan tentunya setiap perusahaan asuransi syariah, setiap takaful itu punya apa ya, punya mekanisme yang berbeda, walaupun pada substansinya adalah sama. Itu sesuai dengan kebijakan setiap perusahaan takaful ataupun asuransi syariah. Jadi nggak semuanya sama, tetapi prinsipnya adalah sama karena setiap perusahaan asuransi syariah punya kebijakan masing-masing. Yang pertama, dokumen pendukung dalam bentuk laporan polisi. Apa laporan polisi itu? Nah, ini harus ada TKP. Ketika TKP itu apa? Tempat kejadian perkara, ya. Ketika misalkan terjadi crash ataupun kecelakaan, gitu ya, ataupun peristiwa yang lain lah, gitu ya. Ini harus dibuat laporannya dulu. Laporan ke polisi, tidak harus korban yang melaporkan. Mungkin saksi yang melaporkan. Ya, melaporkan Pak, lapor Pak, ada kejadian bla 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 misalkan. Ya, ke kepolisian terdekat. Nah, nanti akan dibuatkan BAP-nya oleh polisi. Ya, nah BAP itulah bukti acara pemeriksaan itulah ya atas suatu peristiwa yang menjadi lampiran dokumen dalam proses klaim asuransi syariah ataupun takaful. Kemudian bukti kerusakan. Ini apa kerusakan? Ya, misalkan bisa dalam bentuk kerusakan fisik gitu ya, ataupun misalkan kerusakan pada unit yang kita pakai kendaraan, mobil, sepeda motor ataupun yang lainnya, ya. Atau rumah misalkan, ya. Kecuali yang sifatnya force majeure ya, beda, ya. Kemudian ada laporan medis. Ya, paling tidak kita sudah ada bukti lah, bukti bahwasanya kita sedang ditangani di rumah sakit. Kan ada tuh pendaftaran pasien dan seterusnya, ya. Termasuk ada bukti biaya pengobatan. Pak, pertanyaannya sebenarnya klaim itu diajukan ketika terjadi peristiwa atau setelah selesai penanganan, Pak? Nah, itu pertanyaannya dan menarik sekali. Nah, yang pertama adalah ini dulu, laporan polisi. Intinya ketika terjadi suatu peristiwa dan itu memang kita ingin mengklaim asuransi kita, buat laporan itu dulu. Kita laporan kepolisian biar ada apa namanya? Bukti sahih telah terjadi suatu peristiwa dan itu diketahui oleh pihak yang berwajib yaitu polisi. Ya, kemudian buktinya apa? Bisa foto, bisa apa segala macam itu boleh. Nah, laporan medis kita sudah masuk ke rumah sakit atau misalkan apa ya penanganan kesehatan terdekat. Ya, prinsipnya adalah laporan medis ya dari pihak yang terkait yaitu kesehatan. Kemudian ada bukti pengobatan itu nanti terakhir karena asuransi itu kan berkaitan dengan nominal jumlah yang akan dibayarkan oleh pihak asuransi ya setelah kita selesai melakukan pengobatan. Pak reimbas Pak, iya memang ada yang reimbas, gitu ya. Apa reimbas itu? Ganti kita talangi dulu, baru nanti diganti oleh perusahaan asuransi syariah. Itu namanya reimbas. Ya, baik jelas ya. Ini proses yang pertama. Kemudian bagaimana perusahaan bisa mengetahui dengan pasti bahwasanya klaim atas peserta asuransi itu benar? Maka dilakukan yang namanya verifikasi. Apa verifikasi? Ya mengecek ulang. Betul nggak sih terjadi peristiwa gitu ya? Jangan-jangan ini manipulatif gitu ya. Manipulasi, membuat peristiwa, mengada-ada ya, entah itu kecelakaan, entah itu meninggal, bisa jadi loh meninggal itu dibuat-buat.
ya, supaya mendapatkan klaim gitu ya. Atau kebakaran kan dulu pernah saya ceritakan itu, kalau nggak salah di Jawa Tengah lah ya, dekat Jogja juga gitu ya. Ada apa seorang pemilik gedung ya, gedung pertokoannya kemudian melaporkan telah terjadi kebakaran ya, dan setelah dilakukan investigasi penyelidikan oleh pihak kepolisian ternyata ditemukan unsur kesengajaan ya, ada kesengajaan dari pihak pemilik gedung ya, sengaja dibakar ya supaya bisa diklaim asuransinya. Nah, ternyata gagal kan. Sudah gagal malah masuk pidana lagi ya, saksi palsu ya. Nah, ataupun pemalsuan. Nah, dalam konteks verifikasi atas klaim peserta asuransi syariah, perusahaan asuransi, perusahaan takaful ya, ini dengan cara satu, mengecek kelengkapan dokumen-dokumen yang mana? Dokumen yang tadi, laporan, bukti kerusakan, atau laporan medis, dan mungkin nanti di akhir ada bukti pembiayaan, bukti biaya pengobatan. Ya, dicek semuanya tuh, diverifikasi betul nggak sih, ya, dan seterusnya. Makanya memang prosesnya cukup panjang karena memang verifikasinya juga perlu ketelitian. Kenapa kok teliti, Pak? Karena berkaitan dengan dana premi yang sifatnya tabaruk tadi, punya haknya orang lain juga, maka harus ada unsur hati-hati. Kemudian memastikan validitas kejadian, betul nggak sih terjadi? Ya, tadi saya ceritakan tuh, makanya perlu ada laporan dari pihak kepolisian. Polisi juga ikut memverifikasi kan peristiwanya, ada laporan TKP-nya, tempat kejadian perkara, ada saksinya dan seterusnya. Ya, kemudian menilai kesesuaian dengan syarat dan ketentuan polis. Oh, misalkan ya, polisnya adalah asuransi jiwa, gitu ya. Tapi kemudian ya, apa yang diklaim bukan asuransi jiwa, misalkan kebakaran ataupun peristiwa yang lain yang tidak berkaitan dengan polisnya. Polisnya mensyaratkan begini, misalkan asuransi jiwa, oke lah, syaratnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kok tidak sesuai, maka tidak dikabulkan klaimnya. Maka betul-betul harus ada ya kesesuaian, ada bukti yang sahih berkaitan dengan berkas ya yang harus diserahkan dan akan diverifikasi oleh perusahaan takaful. Jelas ya sampai sini ya. Oke, baik, selanjutnya investigasi atas suatu klaim. Nah, jadi ini sifatnya adalah opsional ya. Artinya apa? Jika memang perusahaan asuransi syariah ingin betul-betul mendalami atas suatu klaim, maka bisa dilakukan investigasi secara mendalam, baik oleh perusahaan asuransi langsung atau melibatkan pihak yang lain seperti pihak kepolisian. Caranya bagaimana? Pihak insuren ya, pihak penjamin yaitu asuransi bisa mendatangi TKP. Bisa juga berdasarkan laporan dari kepolisian. Nanti mengundang tuh para saksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian mengadakan konsultasi dengan ahli terkait. Bisa juga pihak asuransi mendatangkan ahli. Misalkan kecelakaan ya dengan kerusakan yang parah gitu misalkan. Betul nggak sih dengan kecepatan sekian kendaraan gitu ya, tapi kok efeknya luar biasa besar? Undang ahli, karena berkaitan dengan apa? Dengan jumlah nominal rupiah yang akan diberikan kepada peserta asuransi yang mengajukan klaim. Jadi perusahaan asuransi itu betul-betul berhati-hati, unsur hati-hati itu luar biasa di situ. Tidak begitu mudah mengeluarkan uang untuk apa? Klaim atas peristiwa oleh peserta asuransi baik konven maupun syariah. Makanya kita terkadang di mindset kita susah gitu ya, ribet ngurus asuransi itu. Ya memang seperti ini proses bisnisnya. Gitu ya.
Jadi memang proses bisnisnya seperti ini, dari hulu ke hilir memang penuh dengan kehati-hatian ya, supaya tidak terjadi penipuan ataupun yang lainnya. Baik, bagaimana cara menilai suatu klaim oleh pihak perusahaan asuransi ataupun takaful? Yang pertama, ya, klaim itu akan dibayarkan ataupun akan diberikan ya jika ketentuan polis terpenuhi. Syarat mendapatkan klaim asuransi kecelakaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya misalkan. Itu terpenuhi semuanya. Maka ada checklist tuh. Gitu ya. Tidak berdasarkan subjektivitas dari tim tim penilai ya, tapi juga berdasarkan syarat dan ketentuan dari perusahaan yang memang harus dipenuhi. Kemudian kontribusi yang telah disetorkan oleh peserta, preminya berapa lama dia, misalkan ngambil polis 10 tahun, dia ngambil polis 10 tahun, tapi baru tahun ketiga sudah klaim, mengajukan klaim, ya, klaimnya besar lagi, ya itu jadi perhitungan juga. Ya, itu akan jadi perhitungan juga bagi pihak perusahaan takaful ataupun asuransi syariah. Jadi nggak serta merta gitu ya, langsung oke lah, oh enggak, ada perhitungannya. Dia berapa ngambilnya berapa tahun nih, ya, terus baru bayar premi berapa nih, yang tabarunya berapa, musyarakahnya berapa, dan seterusnya dia pakai akad yang mana, ya, diverifikasi sampai situ ya. Kemudian putusannya seperti apa? Putusan atas klaim suatu peserta asuransi dari perusahaan bagaimana? Perusahaan asuransi syariah ataupun takaful akan membuat keputusan mengenai klaim. Yang pertama, jika disetujui, perusahaan akan menginformasikan kepada peserta mengenai jumlah klaim dan waktu pembayarannya. Jadi disampaikan nih secara resmi, ya kalau sekarang eranya era mungkin WA, bisa jadi melalui WA gitu ya. Jadi informasikan kepada peserta nih, sudah diterima nih klaimnya, jumlahnya sekian, nanti akan dibayarkan pada tanggal sekian. Nah, tapi jika ditolak di sini, perusahaan juga akan memberikan alasannya secara tertulis, bukan by lisan tapi secara tertulis. Ini loh kamu ditolak karena ini itu. Jadi harus transparan, harus jelas ya. Berikutnya, kalau kemudian diterima tadi pembayarannya bagaimana? Pembayaran itu diambilkan dari dana tabarruk. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan akad tabarruk toh, ya. Dana premi yang diambil sekian persen untuk tabarruk, untuk musyarakah, mudorobah atau kafalah ataupun wakalah bil ujroh. Jadi untuk yang klaim itu diambilkan dari dana tabarruk, ya. Dan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam akad pertama kali ketika dia mendaftar sebagai peserta asuransi. Jelas ya? Jelas sekali. Baik, kita lanjutkan ya. Rekonsiliasi dana, rekonsiliasi, ya, istilahnya rekonsiliasi. Jadi mengadakan rekonsiliasi dana-dana dari para peserta asuransi itu direkonsiliasi, ya. Setelah klaim dibayarkan, pihak perusahaan akan melakukan rekonsiliasi dana tabarruk untuk memastikan. Jadi ditinjau kembali nih, betul nggak sih nilainya sekian? Gitu ya. Kemudian ketercukupan dana tabarruk yang ada di perusahaan itu juga harus dihitung kembali. Siapa yang menentukan itu? Underwriter. Nah, jadi ingat kembali underwriter itu luar biasa ya. Di samping dia menilai ataupun menaksir calon peserta asuransi, dia juga harus memberikan penilaian terhadap kesehatan keuangan perusahaan takaful ataupun asuransi syariah. Nah, rekonsiliasi itu tujuannya apa? Untuk menghasilkan klaim, ya, untuk menghasilkan klaim atas
pembayaran yang tidak mengganggu stabilitas dana perusahaan. Tadi saya istilahkan dengan kesehatan dana perusahaan. Dananya harus seimbang, keluar sekian, masuk sekian. Itu harus dipertimbangkan, harus dihitung. Ya, kemudian ya, dananya masih cukup untuk menanggung klaim-klaim yang lainnya. Ya, makanya perlu ada rekonsiliasi nih, ada perbaikan nih, ada peninjauan kembali nih. Orang kan biasanya kalau misalkan dalam konteks yang lain ya, kalau pernah ada konflik, pernah ada apa, kemudian diadakan rekonsiliasi, perbaikan, ya, peninjauan kembali supaya menjadi lebih baik, itu namanya rekonsiliasi. Ya, supaya tidak ada ketimpangan, supaya tidak ada apa perpecahan dalam konteks yang lainnya. Oke, jelas ya. Baik. Contohnya ini sebagai contoh praktis saja ya. Proses klaim dalam asuransi kesehatan syariah. Ya, satu, peserta jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Kan prosesnya kan begitu tuh, ada kronologinya, ada peristiwanya, ya. Kemudian peserta mengajukan klaim dengan mengisi formulir, melampirkan laporan medis serta bukti pengobatan atau biaya pengobatan. Kemudian perusahaan asuransi syariah pentakabul memeriksa, memverifikasi dan melakukan pengecekan ke rumah sakit jika diperlukan. Artinya kalau memang bukti apa ya, catatan medis itu tidak meyakinkan, pihak asuransi bisa terjun ke rumah sakit. Betul nggak sih dia itu mengalami nah ya walaupun ya 100% mayoritas yo sesuai, tapi jika diperlukan ya, maka pihak perusahaan bisa mendatangi rumah sakit tempat pengobatannya. Kemudian perusahaan akan menilai klaim sesuai dengan ketentuan polisnya dan menentukan jumlah yang akan dibayarkan. Ya, iya dong, harus diperhitungkan, masa nggak diperhitungkan, ya. Dan yang terakhir, peserta menerima keputusan klaimnya diterima atau ditolak. Ya, kalau diterima akan diberitahukan secara resmi bahwasanya diterima klaimnya dan jumlah besarannya serta ya waktu pembayarannya, reimbesnya misalkan. Ya, jadi simple sebenarnya ya. Cuma terkadang ya memang tadi karena proses berbelit-belit itu bukan sebenarnya berbelit-belit ya tanda kutip ya, tapi verifikasi yang mendalam, verifikasi yang cukup detail dari perusahaan asuransi syariah ataupun konvensional berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan untuk ya ketersediaan dana bagi klaim-klaim berikutnya. Jadi supaya tetap aman tuh keuangan perusahaan. Ya, jelas ya. Contohnya misalkan, ya tadi kan sudah saya sampaikan, ya ada apalah, ini bukti kepesertaannya, gitu ya. Kemudian ada keterangan saksi dari dokter, catatan medis atau rekam mediknya, jika ada, gitu ya. Fotokopi semua hasil pemeriksaan, gitu ya. Intinya berkaitan dengan medis ya. Kemudian ini identitas pelapor ataupun yang peserta asuransinya, kemudian dokumen-dokumen berkaitan dengan penetapan ganti nama misalkan ya pernah ada sidang untuk mengganti nama, begitu prosedurnya kalau mau ganti nama, tidak cuma syukuran potong kambing kan ya, duren tidak, tapi kalau saudara mau ganti nama nih di aktenya mau diganti itu harus ada proses sidang di pengadilan negeri. Ya, jadi itu prosedurnya. Ya, ini contoh saja ya. Kemudian kalau bagi yang meninggal, dokumennya seperti apa? Surat keterangan dokter telah meninggal dunia kan biasanya dikeluarkan tuh. Sampai tinggal kelurahan juga nanti akan ada surat keterangan meninggal, catatan medis jika misalkan diminta, fotokopi semua hasil pemeriksaan jika ada, identitas ya, kemudian dokumen jika yang tadi saya sampaikan harus ada dan seterusnya, termasuk jika ada ikrar wakaf
ya jika sebagian manfaat asuransi atau investasi akan diwakafkan. Jadi begini, ini menarik nih dalam asuransi syariah. Bisa jadi ya peserta asuransi syariah dengan program asuransi jiwa ketika dia menjadi nasabah ketika dia menjadi peserta asuransi dia menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwasanya nanti kalau saya klaim meninggal sebagian atau sekian persen saya wakafkan. Itu namanya ikrar wakaf dan tertulis. Nah, itu kalau ada sampaikan. Jadi nanti tidak 100% akan diberikan kepada ahli warisnya. Ya, tapi ada yang menjadi harta wakaf dan itu harus ditunaikan oleh para pihak. Baik dari peserta asuransi ataupun dari perusahaan ataupun bahkan dari ahli waris si meninggal dunia. Jadi proses bisnisnya seperti itu, ya. Nah, maka ya secara umum ya kita di sini kita simpulkan mekanisme klaim asuransi syariah ini menekankan prinsip keadilan. Di mana adilnya? Ya untuk para peserta supaya tadi kalau keuangan perusahaan sehat maka semuanya akan berhak mendapatkan hal yang sama walaupun nominalnya berbeda. Ada konsep ta'awun tolong menolong, ada konsep as-sidik kejujuran dan juga patuh terhadap aturan-aturan syariat. Ini yang agak sulit di sini nih biasanya. Patuh terhadap ketentuan syariat. Kemudian proses klaim itu dirancang untuk memastikan bahwa setiap klaim diproses secara adil dan transparan di sini dengan pembayaran klaim berasal dari dana tabaruk. Ingat, dana tabaruk premi yang disetorkan tiap bulan itu akan menjadi dana tabaruk walaupun tidak semuanya. Karena nanti tergantung akadnya. Ada wakalah, bil ujrah, musyarakah, mudharabah, ya, kafalah, ya dan seterusnya, ya. Yang telah dikumpulkan dari peserta yang lainnya. Ya, jadi harus dipahami di situ ya bahwasanya asuransi syariah secara umum prinsipnya adalah untuk tolong menolong, kemudian di dalamnya ada nilai-nilai yang lain yang tentunya paling utama adalah terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Maka itulah kenapa kemudian asuransi syariah menjadi mubah, menjadi halal, menjadi boleh karena terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, riba, ya, kezaliman, penipuan ataupun tadis dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, saya kira ini untuk materi kali ini. Silakan nanti saudara banyak membaca, banyak mempelajari, memahami, ya, mencoba untuk menggali lebih lanjut berkaitan dengan mata kuliah hukum asuransi syariah, baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praksisnya, ya, saudara gali. Kemudian misalkan saudara juga tertarik menggali lebih lanjut fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, berkaitan dengan hukum asuransi syariah. Betul nggak sudah syar'i secara 100%? Atau mungkin masih perlu pengembangan? Silakan. Harapan saya itu, ya saudara jangan berhenti hanya sampai di sini, tapi tetap perlu ada pengkajian lebih lanjut. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini dan mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ma'ana jafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.